Tapi kalau memang benar si pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, saya berjanji akan saya pidanakan. Langsung dipidanakan Bang ya? Pasti saya pidanakan. Dan setelah misalnya ada hasil dari rumah sakit jiwa, saya langsung bergerak ke kepolisian dan saya ajukan laporan untuk pasal 302 KUHP itu kekerasan hewan. Halo sekali Lampung Ge, dengan gue Obi Fernando. Beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan video viral pembantaian kucing besar-besaran yang notabene katanya belasan sampai puluhan. Dan malam hari ini kita langsung mengundang 2 orang dari anggota Cat Rescue Lampung. Oke, dengan Bang Denny. Dengan Bang Denny, dengan Bang siapa? Dewi. Oke, dengan Bang Denny dan Mbak Dewi. Bang, mungkin kita sebelum masuk ke topik, kita sedikit bahas dulu dengan CRL itu sendiri sih Bang. Sebenarnya CRL itu seperti apa sih Bang? CRL ini salah satu komunitas yang peduli dengan kucing, bukan hanya sayang tapi peduli. Jadi dari Cat Rescue, jadi penyelamatan kucing. Kita fokus dengan kucing-kucing domestik yang liar untuk menangani luka akibat laka lantas, sakit yang terlantar gitu. Jadi kita fokus lebih ke kucing domestik. Lebih kucing domestik ya. Maksudnya kucing domestik itu kucing-kucing lokal. Kucing kampung ya, bukan kucing hias. Yang kondisinya memang laka lantas, kemudian kecelakaan sakit dan yang lain-lain lagi. Ya memang lagi kondisinya tidak baik Bang ya. Iya. Dari awal saya bentuk Cat Rescue Lampung ini hanya untuk tindakan rescue menyelamatkan kucing. Contoh Bang, misalkan ada kucing nih terlantar di jalan dengan kondisi yang kurang baik gitu. Sebenarnya kalau sebagai anggota itu cara penanganannya seperti apa sih Bang? Awalnya biasanya pelapor, ada yang melaporkan atau memang anggota. Ya penanganannya kita ambil dulu gitu. Ambil, kita amankan di rumah. Kita sebaik mungkin kita perlakukan seperti kita kasih makan, bersihkan bagian mata. Kan biasanya kalau kucing stray itu mata yang kotor ya, mata bayinya bersihkan. Yang penting intinya makan dulu, karena kalau kucing liar sudah pasti dia tidak makan. Pasti, oke. Sudah pasti dia tidak makan. Yang pasti kasih makanan dulu. Kasih makanan, kasih minuman, upayakan dia sudah makan minum, baru kita periksa kondisinya sehat atau memang dia sakit. Ada petugas medis khusus Bang dari kita? Kalau cara pemeriksaan itu sendiri? Ya, kalau saya memang langsung bawa ke dokter hewan, ke puskesmas. Oh, jadi langsung dibawa ke sana Bang? Iya, kalau memang kondisinya dia kelihatan cuma hanya lemas, terus kayak malnutrisi gitu ya, Mbak Dewi. Jadi itu penanganannya cuma hanya kita kasih makan, kita kasih susu, kita kasih vitamin gitu. Kalau yang sudah terlihat luka parah, terlihat yang ada luka lah, artinya baru kita bawa ke dokter untuk penanganan medisnya. Berarti ketika dinyatakan sehat baru kita liarkan kembali? Tidak. Enggak, dirawat kan? Kita rawat. Oh, dibarawat sendiri. Iya, kita kalau seperti itu nanti dia kalau kita kembali ke kondisi kita kembali ke kondisi dia lagi nanti kan, dengan kondisi dia yang lama udah paling beberapa hari ya. Yang saya bilang tadi, kucing liar dia sulit untuk makan. Betul. Jadi kalau kita amankan, kita kasih makan, kita liarkan lagi sama aja, bukan menyelamatkan itu. Yang bunyinya rescue, kita kasih dia rumah. Ya artinya walaupun kandang kecil, paling tidak dia bisa makan satu hari itu 2 kali. Gitu. Jadi ketika sudah di rescue, memang kita pelihara. Iya, berarti peliharaan Bang Denny ini udah berapa nih kucing di rumah? Kalau peliharaan di rumah sih sebenarnya cukup banyak. Cukup banyak Bang ya? Kita gini, kemarin sempat kewalahan karena kita nggak punya shelter, nggak punya penampungan. Jadi saya upayakan buat penampungan itu sementara ukuran 4x4 meter lah. Oke Bang, coba kita masuk ke yang kemarin Bang. Kejadian kemarin itu kan cukup menggemparkan ya, dunia maya, terus medsos, bahkan masyarakat nggak Lampung aja, Indonesia banyak yang bertanya-tanya sih kok bisa seperti itu Bang. Sebenarnya tahu informasi itu sendiri sebenarnya dari mana Bang? Awalnya saya dari Facebook. Setelah saya masuk ke buka Facebook dan lihat di grup itu, di salah satu grup kucing ya, itu ada salah satu anggota share tentang kejadian pembunuhan kucing. Tapi beliau pun hanya berbentuk screenshot. Oh, belum ada faktanya. Fakta dan videonya gitu kan. Video benarnya kayak dia hanya berbentuk screenshot karena pengguna Facebook yang awal share video itu dan informasi itu hanya di beranda dia. Di beranda pribadi ya? Pribadi, kebetulan berteman dengan
pecinta kucing. Oke. Si pecinta kucing ini screenshot dan di-share ke grup kucing. Grup kucing. Setelah saya masuk, memang itu sudah netizen sudah banyak komentar Ya, pasti. dari A sampai Z terkait itu, minta info yang valid lah gitu kan. Saya bukan hanya tertarik, tapi saya merasa miris kok bisa gitu orang ngebunuh kucing dengan puluhan dan belasan. Dan saya pikir saya sendiri menyelamatkan kucing, kita berupaya menyelamatkan kucing sampai sudah seperti apa lah gitu, karena kucing saya anggap seperti anak dan keluarga sendiri gitu. Ini orang ngebunuh. Saya upayakan itu dengan beberapa teman-teman di grup Ketres Lampung di WhatsApp-nya, coba selidiki pengguna Facebook yang awalnya memposting. Oke. Jadi ada beberapa anggota berusaha inbox dan berusaha untuk add pertemanan, itu tidak dikonfirm. Nah, ketika itu Mbak Dewi ya? Iya, bisa. Ketika itu Mbak Dewi pada saat saya udah mulai lelah lah ya untuk wah siapa nih gitu kan ngebedah ini. Ternyata Mbak Dewi dikonfirm ya Mbak. Oh. Dikonfirmasi. Dan itu kebetulan cowok. Cewek kak. Cowok cewek sama cewek. Aku nyoba minta pertemanan sama dia, tiba-tiba emang agak lama sih, dapat beberapa jam baru dikonfirmasi sama dia. Dari situ aku langsung bisa ngeliat video yang dia share, emang ada kan. Terus baru aku inbox dia. dari situ dia menanggapi. Oh, ada tanggapan dari. Ada tanggapan. Jadi aku nanya-nanya alamatnya di mana. Namanya kan daerah Lempasing itu Iya, kan luas. luas. Perbatasan Bandar Lampung Sawaran. Nggak taunya kan dia Lempasing itu daerah hampir mau ke perbatasan. Iya, oke. Jadi dari situ dia ngasih tahu alamatnya, RT sekian, ini sekian. Iya, jadi koordinasi dengan ketua saya, jadi saya bilang langsung saya telepon ya itu Mbak Dewi, langsung saya hubungi. Waktu itu memang Mbak Dewi juga belum gabung dengan saya. Belum ya, masih. Hanya kayak lovers lah gitu kan ya Mbak. Jadi saya upayakan Mbak gali terus di mana alamatnya, informasinya itu kan melalui via inbox. Lama saya telepon. Nah kebetulan di Facebook itu ada salah satu warga Lempasing. Oke. Yang Mas. Iya, Mas Azir. Dia bisa datang, dan Mas Azir itu ini di mana gitu ya Mbak ya, di Facebook ini di mana sih Lempasing, saya orang Lempasing loh gitu. Langsung saya tinggal nomor handphone, nomor WhatsApp saya, Bang hubungin saya. Saya telepon, kita koordinasi di situ, Bang tolong cari alamat yang sesuai Mbak Dewi arahkan. Gitu. Karena si yang nge-share berita itu dia nggak mau ikut campur. Iya, jadi dia seperti ketakutan. Nggak mau ikut campur dalam hal ini kak. Kita minta dia datang nggak bisa. Dia minta nomor phone WA juga nggak dikasih. Takutnya memang ada something khusus mungkin Ya, dari jadi beliau. kami ini sempat ragu karena ini hoax atau tidak sih gitu, karena yang posting pertama itu seperti ketakutan gitu kan. Tapi itu alhamdulillah nih Bang Azir ya. Bang Azir karena memang warga situ, saya koordinasi minta tolong Bang, tolong selidiki di lokasi ini RT sekian, nanti jika itu A1 infonya kami langsung turun. Langsung meluncur ke sana Bang ya? Kenapa? Langsung meluncur ke lokasi. Iya, setelah Bang Azir nginfoin itu, Bang Azir nginfoin Bang A1, langsung saya koordinasi dengan teman-teman CRL, karena Bang Azir juga waktu itu bukan member kami, bukan juga. Bukan. Memang warga yang suka sama kucing. Dan juga ya cat lovers gitu, terhubung di grup Facebook itu gitu. Jadi oke, saya koordinasi, saya beranyakan untuk mengkoordinir Bang Azir. Ternyata A1, saya ngomong dengan teman-teman, ayo ini kita A1 benar belum pasien, karena saya dari dulu sering dengar kejadian-kejadian orang menyakiti kucing. Saya selalu berdoa jangan sampai di Bandar Lampung. Oke deh, siap. Mengupayakan juga agar tidak kena biaya keluarganya itu gitu kan, Untuk dari perawatan. Untuk perawatannya, karena gini, kalau kita biarkan ini selagi kucing, yang saya takutkan anak-anak Yang masih balita Bang, terutama. dia bisa, badannya besar loh, dia bisa 10 tahun aja dia masih bisa. Atau dimakan apa dipotong? Enggak, Takutnya nyelakain anak-anak yang di situ karena si kak. kucing itu kan diikat tali, lehernya itu diikat. Diikat lehernya itu, ada salah satu warga cerita ada kucing yang diikat masih keikat tapi dia berusaha lepas gitu. Itu selamat, dan ada beberapa bukti-bukti bangkai yang kami temukan tuh lehernya putus.
Terus kemarin ada yang rahangnya hancur yang saya temukan terakhir itu. Pokoknya itu sudah kalau saya sih ini prediksi saya itu dia melakukan tindakan itu bagian kepala dulu yang dihancurin. Tapi secara manusia wajar tidak mungkin melakukan hal seperti itu, Bang. Tidak mungkin. Makanya saya mau membuktikan dulu ini benar tidak dia gangguan jiwa. Jika memang dia benar gangguan jiwa, rehab. Oke. Sampai dia sembuh. Tuntutan saya seperti itu ke keluarga dan pihak keluarga setuju. Tapi jika tidak ada gangguan jiwa, tindak pidana, saya ajukan pasal 302 KUHP itu tentang undang-undang kekerasan terhadap hewan. Oke. Saya masih menunggu sebenarnya ini kan, masih menunggu dari pihak dinas-dinas tertentu lah ya untuk membantu kami ini. Bagaimana caranya mengamankan? Karena yang saya bilang tadi, Bang, kalau terjadi jangan sampai terjadi ke anak-anak. Ya. Ada korban selanjutnya, Bang. Kalau sudah terjadi pada anak-anak, nanti malah lebih heboh. Betul. Yang ada bisa dipukul massa. Nah, Iya. gitu. Dampaknya lebih luas. Lebih luas dan keluarga pun sudah takut sebenarnya dan keluarga pun sudah setuju secepat mungkin kita bawa ke rumah sakit jiwa karena keterbatasan biaya tadi dan kami juga komunitas. Tidak ada yang membiayai. Sebenarnya kita komunitas ya hanya dari hati ke hati aja. Iya. Tidak ada pemasuk. Iya, tidak ada dari perusahaan atau yang ngasih kita donasi gitu, nggak ada donatur tetap besar itu tidak ada gitu. Jadi kami tidak bisa membantu dari segi biaya, makanya kami ingin pemerintah terkait lah ya membantu menyelesaikan masalah ini gitu secepatnya, karena yang saya khawatirkan beberapa informasi dari warga si pelaku ini keluar di jam 1 malam, kadang jam 11 malam dia masih main, masih keliling bawa tali, sempat ada yang lihat bawa pisau. Ya tindakan warga di situ hanya menegur karena dia bawa pisau juga tidak melakukan apa-apa gitu. Cuma kelihatan dia bawa pisau gitu. Yang saya khawatirkan itu tadi pada saat warga tidur nyenyak dia bisa masuk, ada salah satu korban. Yang kita takutkan bukan hewan lagi. Makanya kemarin saya tegaskan kepada pihak keluarga, tolong pantau. Jangan sampai ada pergerakan si Lani ini untuk keluar. Ternyata keluarga takut dan dibawa ke laut. Gitu. Bang, tapi kan ini kan masih rumor yang beredar, Bang, ya. Bahwa terduga ini si Lani ini terduganya, apakah memang mengarah ke situ sih, Bang? Kan kita belum tahu sih bukti-bukti yang kuat kalau ketika beliau sedang melakukan pembunuhan terhadap kucing itu sendiri. Saksinya Masih mengumpulkan saksi, ya? Ya, udah banyak saksi. Sudah banyak, bukan mengumpulkan lagi. Berapa orang? 3 saksi, udah ada 3. Udah 3 orang saksi yang memang melihara kucing itu sendiri. Ada yang punya, sama dia sempat melihat si Lani itu emang lagi megang kucing. Oke. Tapi itu belum ditindak kekerasan ya, mungkin dia masih bikin nyaman kucing itu biar bisa di. Jadi ada triknya gitu, Mbak. Jadi ada triknya gitu. Jadi ada cerita warga itu dia seperti dimainin dulu, ditangkap kucing, terus dilepas kejar lagi. Ditangkap, diusap-usap gitu ya, terus dilepas kejar lagi. Itu masih keterangan warga, Bang, ya? Ya, nanti setelah warga berpikir dia sayang sama kucing. Ternyata ditemukan sudah mati. Tidak bernyawa lagi kucing. Tidak bernyawa lagi kucing itu. Jadi ya dari situ warga beranggap oh dia memang pelakunya. Cuma bukan tidak hanya satu atau berapa warga, semua sudah pernah melihat dia kejar-kejar kucing bawa tali plastik, terus ngeliat kucing dibantingin itu ada orang yang melihat dibantingin kucing itu. Ada beberapa saksi yang melihat itu. Ada satu orang. Ada. Karena gini, karena di sana mungkin yang dibantingin itu kucing liar dan mereka, saya tidak menyalahkan mungkin bukan kucing saya, itu wajar ya gitu kan, hanya melihat ya tidak heboh gitu. Begitu kena kucing yang Punya pemiliknya baru kan gitu heboh. Bang, untuk kucingnya sendiri itu kan sebenarnya sempat ada miskomunikasi sih, Bang, kepada pihak warga dan kades setempat. Informasinya kan kita dari video yang beredar tuh hanya beberapa mayat, Bang, ya, mayat kucing ada gitu. Sebenarnya jumlah pastinya itu berapa sih, Bang? Ada jumlah pasti atau memang kita ada perkirakan saja? Kalau menurut kepastian itu kan sudah dikubur, Bang. Tapi memang yang saksi yang menguburkan pun sudah saya
saya tanya itu sekitar ada 14 ekor. 14 ekor. Itu yang ketemu. Terus kami di hari Jumat Jumat sama Sabtu. Hari Jumat ke lokasi itu kami menemukan 2 ekor kucing lagi. 16. Iya, 16. Terus hari Sabtu kami ke sana lagi menemukan 1 ekor lagi. Jadi sekitar 17 ekor. Dan 17 ekor. Ada beberapa kesaksian warga dan anak-anak kecil yang di pinggir laut juga itu Udah hanyut di sudah tengah. hanyut ke tengah gitu. Jadi kalau saya prediksi dia ini sudah lama sebenarnya mungkin. Menyampai puluhan nggak bang? Kalau 20? Iya, sepertinya 20 sampai 25 ekor kalau keterangan dari warga. Warga sih 25 ekor. Karena kan di sana mayoritas warga nelayan. Pada saat warga tuh mau nyebrang ke tengah laut, mereka ada yang ngelihat kucing Sudah mengambang. Jadi, menurut keterangan warga 20 sampai 25 ekor, tapi yang ditemukan itu sekitar 17 ekor dan sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan semuanya bang. Berarti sementara ini nggak ada sisa-sisa lagi bang kucing yang ada di pesisir. Sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi sih mungkin ada. Cuma karena kemarin itu saya terakhir hari Sabtu itu kita langsung respon cepat itu karena ada kucing yang kita temukan kondisinya Luka. Luka. Ya dugaan Lukanya di bagian mana? rahang patah. Itu Rahang dugaan patah. bekas kekerasan si pelaku. Masih Itu sudah dugaannya mengarah ke pelaku juga bang? jelas karena pada saat kita tinjau ke lokasi dengan beberapa teman-teman media waktu itu ada salah satu warga yang ngampirin Pak Melapor. Dewi yang melapor, Mbak itu ada satu kucing nyumput di perahu. Kemarin kelihatan keikat masih ada tali katanya. Terus keluar darah dari hidung sama dari telinga. Ya kami karena masih fokus ke area pinggir laut, kami belum kami hampiri kan. Setelah Arno pulang ya Mbak Dewi ya, ibu-ibu lagi tuh cerita, tuh kucingnya ada di bawah perahu. Oke. Langsung itu saya rescue di situ. Saya lihat benar dia udah trauma. Jadi ngeliat orang aja takut dia. Iya, dia nyumput di Dia dalam nyumput di bawah. perahu. Oke. Jadi saya mau ngambil tangan saya begini aja dia sudah Udah nyakar. seperti ketakutan, seperti nangis itu. Tapi untungnya itu kucing bukan kucing yang galak ya. Itu kalau kucing galak dia trauma, dia depresi, dia pasti ngegigit dan nyakar gitu. Tapi Karena dia kan posisinya rahangnya patah. Iya. Jadi dia nggak mungkin gigit. iya tapi pasti nyakar gitu. Ya, maksudnya ada perlawanan dari kucing itu sendiri. Karena karakter memang yang kami sebut Nanang ini kan gitu. Karakter si Nanang ini bukan kucing yang galak gitu walaupun dia badannya besar. Dia nangis gitu. Pada saat saya pegang saya nggak langsung saya ambil, saya kasih sentuhan dulu biar dia merasa nyaman. Terus saya kasih, baru saya pegang. Setelah saya pegang, itu jelas seperti nangis ya Mbak Devi ya. Karena dia Oke. mungkin ngerasa Mungkin kesakitan. pernah kesakitan, terus ada yang mungkin ada belas kasihan juga. Tapi itu nggak ada tali, Nggak ada tali. nggak ada tali, Tali nggak udah ada. dilepas. Cuma Ada bekasnya bang di leher? nggak ada. Oke. Cuma saya lihat itu ada bekas darah di hidung, ada bekas darah kering di hidung dan di bagian telinga. Setelah saya periksa bagian mulut, bagian rahang sudah patah, bagian patah di bagian sini sedikit ya, bagian depan, tapi bagian belakangnya cukup parah. Tapi alhamdulillah Nang sudah kami operasi tadi. Tadi siang itu udah Tadi kita siang operasi. kami lakukan tindakan operasi. Oke. Tindak lanjut sendiri bang dengan terduga ya masih dikatakan saya bilang masih dikatakan terduga sendiri sejauh ini sudah sampai mana sih bang dari CRL itu sendiri? Kalau sebenarnya untuk tindak lanjut saya nunggu dari pemerintah, Dinas dan Dinas Kesehatan. Saya masih nunggu kabar sampai sore tadi, belum ada kabar dari pihak Dinas Sosial. Oke. Saya memang tunggu sampai besok. Ada kendalanya nggak sih bang? Ada kendala khusus nggak dalam penanganan kasus ini? Kendalanya ya karena dia sakit jiwa Oke. dan pihak keluarga tidak punya BPJS. Nah yang saya bilang tadi, saya butuh respon cepat. Yang saya maksud gini, mungkin ya ada tupoksi yang menurut pihak Dinas Sosial itu memang benar dan saya tidak menyalahkan gitu kan. Harus punya BPJS, nanti dibuatkan BPJS dibayar oleh pemerintah. Oke. Tapi ya saya bilang tadi, respon cepat untuk terkait kasus yang membahayakan ini saya butuh, sangat butuh. Yang saya minta sih sebenarnya kita amankan dulu nih pelaku di rumah sakit, baru urus BPJS. Setelah pelaku sudah aman di rumah sakit, bisa dilakukan BPJS oleh pemerintah. Karena yang saya bilang tadi bang, kalau kita biarkan dia, pihak keluarga kan tidak bisa menahan. Oke. Karena si pelaku ini ya karakternya
keterangan Di saat kita tidur, dia keluar. Oke. Tapi informasi terakhir Bang, setelah saya langsung wawancara sama keluarganya, bahwa bukan keluarganya membawa ke laut, tapi bahwa dia sendiri yang sedang ikut melaut bersama nelayan lain. Bagaimana Bang tanggapannya? Kalau kemarin sih saya tanya keterangannya itu ya, Mbak Dewi ya. Ya mungkin dia cara mengamankan si pelaku Iya. seperti itu, daripada di rumah bikin geger, jadi udah dibawalah dia ke ngajak laut. kakaknya, gitu. Yang ngajak kakaknya untuk ngikut ke laut biar sambil dipantau. Karena kalau saya kalau dibiarkan dia di area situ, otomatis di jam 11 jam 1 malam pasti dia berkeliaran. Karena sudah terbiasa seperti itu gitu. Makanya saya bilang tolong pantau. Saya nggak mau lagi mendengar atau melihat pada saat saya kesini ada kucing yang jadi korban. Saya udah cukup sabar untuk menindaklanjuti ini. Saya bilang nggak, ya ternyata dibawa ke laut gitu. Oke. Berarti mungkin ini masih ada miskomunikasi juga Bang ya, antara pihak keluarga dengan Abang sendiri. Mungkin ada perbedaan pendapat sih dari Ya jadi gini sebenarnya yang abang ketemu dengan pihak keluarga dan kakak kakak kandungnya. ya mungkin ada miskomunikasi lah. Cuma yang pasti begini Bang, untuk tindakan ini saya sangat-sangat berharap dengan pemerintah, khususnya dinas kesehatan dan dinas sosial, bantulah ya tuntaskan masalah ini, karena ini sudah cukup viral kan gitu. Dan beberapa cat lovers itu sudah banyak menekan saya Untuk segera diselesaikan kasus bukan ini. hanya di Bandar Lampung Bang, cat lovers di seluruh Indonesia, karena saya memang tergabung di beberapa grup grup pecinta kucing lah, cat lovers itu di seluruh Indonesia. Oke. Mereka selalu menekan, ayo Bang kapan ini, karena terlalu pedulinya dengan kucing. Mereka merasa sakit hati mereka, kucing diperlakukan seperti itu. Karena memang kecintaan terhadap kucing itu sendiri. Iya, cinta, peduli Bang, peduli dengan kucing dan ya cinta lah gitu. Jadi saya yang ditekan, ayo kapan Bang? Kita kan hanya masih media kan terkait terus mediasi tindakan kami kan belum. Kemarin kan baru dari dinas sosial, terus belum ada jawaban. Jadi saya minta tolong memohon sebesar-besarnya kepada pemerintah, terutama yang terkait ya Mbak Dewi, mohon dengan sangat. Kami di sini pun berjuang buat kucing, tidak ada yang membayar. Kami semua sukarelawan, berdasarkan dari hati. Jadi kami mohon dengan sangat kepada pemerintah, tolong cepat tuntaskan masalah ini sebelum ada korban manusia Dan kucing selanjutnya tentunya. gitu. Oke deh, siap. Bang, ini kan ada beberapa kucing itu yang disunat tuh Bang. Apa sih? Iya itu steril. Iya, itu Steril ya. Itu Itu steril, menurut Bang. tanggapan Abang sendiri sebagai pencinta kucing itu seperti apa Bang? Ini memang pembahasan ini cukup menarik sih, pro kontra. Ada yang bilang nggak boleh, Karena menyakiti, terus melampaui apa sih namanya? batas. Oh iya, melampaui batas, Batas. seperti kita ngebuat dia mandul. Iya. Sebenarnya tujuan sih kalau saya, tujuan kita dulu dari hati menyelamatkan si anaknya. Tujuan kami steril itu menyelamatkan anaknya, dan rata-rata ya anak yang Anak yang bahaya. dibuang. Oke. Karena kan gini, pada saat lahir belum tentu masyarakat atau warga itu bisa nerima nih dengan kehadiran anaknya. Betul. Karena dia liar, tahu-tahu lahir di sini, ditemuin lahir di lemari Nanti orang, di saat induknya lagi pergi, anaknya dibuang. Itu banyak Bang, sering terjadi. Jadi Begitu induknya pulang, anaknya udah nggak ada. udah nggak ada. Nyariin anaknya induknya. Iya, induknya mending nyari anaknya, nyari suami lagi, kawin Wah, lagi. itu. Iya, Iya. itu udah. Karena kan memang begitu. kalau kucing-kucing kucing. liar kan dia Iya. di mana dia beranak yang merasa nyaman ya itu tempat dia buat beranak nanti Oh, Kak. berarti kayak cowok Mbak ya? Iya. Oh iya, bukan. Oke. Ya, oke. Bang, ini ada beberapa pertanyaan nih Bang. Oke. Hai Lampung, hai Kak, Obi, oke. Bagaimana tanggapan dan keputusan warga sekitar mengenai kejadian kemarin? Kalau dari pihak Dari Moni CP titik 28. Oke, siap saya jawab. Jadi dari pihak korban sudah tenang karena hadirnya kami komunitas ya, kami berusaha menenangkan.
kami berusaha menyelesaikan, menuntaskan masalah ini. Jadi untuk pihak korban percaya dengan kami bisa menyelesaikan masalah ini. Lanjut nih Bang, dari Ojaiko. Oke, bagaimana bangkai kucing-kucing tersebut saat ini? Mbak Dewi bisa. Semua bangkai-bangkainya itu udah kami kubur Di pemakaman? di dekat pinggir pantai. Tapi ada beberapa juga yang sudah mengapung di ini Laut. di Ada warga laut. juga, beberapa warga yang sudah Sudah memakamkan. Oke, lanjut nih. Dari Ari_Wira 1402. Min, tolong segera tangkap pengeksekusi puluhan kucing tersebut, Min. Jangan kasih ampun. Gimana Bang tangkapannya? kita bisa tangkap Oke. setelah ada hasil dari rumah sakit jiwa. Karena saya tidak mau salah tindakan. Kita bawa ke bukan saya tidak mau melaporkan ke polisi. Saya upayakan kita untuk Tes kejiwaan dulu. Persuasif dulu Bang ya. ya kita upayakan mediasi dengan aparat-aparat desa dulu. Dan kekeluargaan terlebih Iya, dahulu. kekeluargaan terlebih dahulu. Kita upayakan kita cari tahu dulu nih sebab akibatnya pelaku ini gitu. Tapi kalau memang benar si pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, saya berjanji akan saya pidanakan. Langsung dipidanakan Bang ya. Pasti saya pidanakan. Dan setelah misalnya ada hasil dari rumah sakit jiwa, saya langsung bergerak ke kepolisian dan saya ajukan laporan untuk pasal 302 KUHP itu kekerasan hewan.